morning, dan ketika Pak Jokowi mengucapkan selamat pagi, inilah salam membuka dari saya. Salam seluruh dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo relawan muda, seringkali sebagian besar dari kita dibesarkan oleh dua gagasan sederhana, yaitu seks dan gender. Inilah yang membuat kita sering salah dalam memahami perbedaan seks dan gender. Perkenalkan, saya Diona Sudaresa dari PMN Madya Kontingen Ponorogo ingin mempresentasikan mengenai seks dan gender. Nah, apa kalian sudah tahu perbedaan seks dan gender? Agar tidak salah kaprah, yuk kita bahas seks. Seks adalah karakteristik biologis, anatomis, khususnya pada sistem reproduksi dan hormonal, diikuti karakteristik fisiologis yang menentukan seseorang tersebut laki-laki atau perempuan. Laki-laki memiliki penis, testis, dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, dapat melahirkan dan menyusui. Alat ini berlaku sepanjang masa dan secara fungsi tidak dapat dipertukarkan. Gender berbeda dengan seks. Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dibangun secara sosial maupun kultural. Ada pula yang menyebutnya sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat ataupun budaya. Karakteristik yang berlawanan antara laki-laki dan perempuan adalah laki-laki maskulin, rasional, tegas, agresif, objektif, dan kasar. Sementara perempuan feminin, emosional, fleksibel, pasif, subjektif, dan lembut. Padahal sebenarnya peran ini dapat dipertukarkan. Contohnya, perempuan dapat bersifat kasar dan maskulin, dan laki-laki dapat bersifat feminim dan lembut. Perbedaan mendasar antara seks dan gender adalah seks tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku di mana saja, berlaku pada siapa saja, dan ditentukan oleh Tuhan atau kodrati. Sementara gender dapat berubah, gender dapat dipertukarkan, gender bergantung kepada masa. Satu golongan dan golongan lainnya berbeda, ditetapkan oleh masyarakat, dan yang terakhir ditetapkan oleh norma-norma. Peran gender. Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender, yang termasuk perbedaan pembagian peran. Inilah yang memunculkan istilah peran kodrati dan peran gender. Peran kodrati adalah peran yang berdasarkan kepada jenis kelamin sehingga tidak dapat dipertukarkan. Sementara peran gender adalah peran yang bersumber dari norma dalam diri masyarakat dan tidak berdasar kepada jenis kelamin, sehingga peran gender dapat dipertukarkan. Ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah segala bentuk tindakan diskriminasi yang bersumber kepada keyakinan gender. Contohnya adalah marginalisasi atau peminggiran dan kemiskinan ekonomi. Contohnya, perempuan yang mendapat gaji lebih sedikit dibanding laki-laki karena dianggap perempuan adalah pencari nafkah tambahan. Subordinasi, anggapan bahwa perempuan tidak penting atau dinomorduakan. Contohnya, untuk urusan mencari nafkah, perempuan kerap kali ditempatkan untuk mengurus urusan rumah tangga. Stereotip atau stigma. Contohnya, perempuan yang dianggap lebih cocok bekerja di ranah domestik, sehingga perempuan tidak cocok untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Sementara laki-laki bekerja di ranah publik yang harus memiliki pendidikan yang tinggi. Violence atau kekerasan. Contohnya adalah kekerasan fisik atau non-fisik yang dilakukan kepada suami ke istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Diskriminasi
atau pembedaan. Contohnya, perempuan yang lebih sedikit mendapat promosi daripada laki-laki. Dan yang terakhir, multi burden atau pembebanan kerja yang lebih panjang dan banyak. Contohnya, pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci baju lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kebutuhan praktis. Kebutuhan praktis adalah segala kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan praktis seseorang agar seseorang tersebut dapat menjalankan tugas sesuai fungsi dan peran gendernya masing-masing. Kebutuhan praktis merupakan salah satu cara merespon untuk mendekatkan kebutuhan yang lebih spesifik. Kebutuhan praktis biasanya diformulasikan dari pengalaman perempuan untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan strategis. Kebutuhan strategis adalah kebutuhan yang bersumber dari peran subordinat perempuan yang dianggap tidak menguntungkan di masyarakat. Kebutuhan strategis memfokuskan kepada peningkatan posisi perempuan. Kebutuhan strategis mempersoalkan peran subordinat perempuan yang akibatnya kepada ketidakadilan gender dan diskriminasi. Selanjutnya, mari kita